Nah, ini saya kira kisah dari yang dapat kita sampaikan, yang bisa kita ambil atau petik hikmahnya. Ketahuilah bahwasanya emosi itu bukanlah bagian dari solusi, tetapi justru akan menjadikan manusia itu menjadi orang yang merugi. Ya, Masya Allah. Saya kira seperti itu. Baik Ustadz, luar biasa ini terkait dengan mengelola emosi. Ketika sahabat yang mulia pun sendiri telah mencontohkan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mencontohkan bagaimana seharusnya bisa marah ketika terpancing emosi, tapi beliau membalas dengan kata sabar. Sesungguhnya juga balasan sabar adalah surga tentunya. Masya Allah. Kami mengajak pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif langsung kepada narasumber kita melalui line telepon di 0451 452 414 yang ingin bertanya seputar tema kita pada malam hari ini. Sekali lagi Anda bisa menghubungi kami di layar kaca Anda. Tertera nomor kami di 0451 452 414. Masya Allah, ini tema kita masih seputar emosi Ustadz. Luar biasa ketika emosi bergejolak dan pikiran kita pasti turut berpengaruh seperti itu ya. Apalagi di tengah masa pandemi saat ini Ustadz. Luar biasa, ini betul-betul sangat menguji emosional kita. Ketika kegiatan yang seharusnya kita laksanakan mungkin banyak di luar rumah, maka saat ini kita sebatas di rumah saja, termasuk ibadah, berkumpul bersama kerabat kerja dan sebagainya. Itu semua berpengaruh. Nanti kita bisa bahas Ustadz karena ada pertanyaan yang masuk. Halo, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Askari di Padende dengan pertanyaannya. Iya, makasih banyak ini kesempatan diberikan kepada kita ini untuk bernyambung silaturahmi sekaligus ya di suasana COVID-19. Mudah-mudahan kita bisa terlindungi semua dan aman dari wabah virus yang terkutuk ini. Iya, amin ya Allah. Silakan dengan pertanyaan Pak. Ya, saya menuju ke Pak Ustadz dulu. Ya. Ya, ini kaitannya dengan emosi. Ya. Setiap manusia itu Pak lahir mungkin rasa emosi itu harus ada. Nah, yang saya ingin tanyakan di sini, apakah dalam Islam itu emosi itu harus di nomor dua kan atau di nomor satu kan dulu dalam hal-hal mengambil tindakan yang menyangkut masalah saya katakan di sini jihad fisabilillah. Nah, itu yang saya mau ingin tanyakan lebih dulu. Yang pertama. Yang kedua ini Ustaz, saya mau pertanyakan. Ya. Ini mungkin tidak ada kaitannya dengan ini, tapi menyangkut masalah Islam. Dalam hal pernikahan. Ya, ini menyimpan sedikit, tapi mohon maaf ini Pak Ustaz kalau bisa jelaskan lebih detail lagi supaya kita paham lagi. Baik, silakan. Iya. Kalau dinikahkan seseorang, umpamanya anak saya seorang wanita, mana yang lebih afdal, saya sendiri menikahkan anak saya atau diwakilkan kepada Pak Imam? Sedangkan kalau dipikirkan kan secara logika saja bagi pribadi saya mengatakan bahwa Pak Imam itu menikahkan seorang pria dengan seorang wanita karena ijab kabulnya melalui Pak Imam. Kenapa? Apakah lebih afdal kalau orang tuanya sendiri yang menikahkan anaknya langsung dengan dibimbing oleh Pak Imamnya? Itu pertanyaan saya Pak Ustadz. Terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Askari di Padende, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung kita jawab Pak Ustadz. Baik. Ini terkait dengan menempatkan emosi. Ya. Apakah harus nomor satu atau di nomor dua kan? Kemudian pertanyaan kedua adalah ketika menikahkan anak sendiri, apakah lebih afdol saya dalam hal ini beliau bertindak selaku wali nikah atau bisa melalui wakil sebagai Pak Imam? Tafadhol. Baik, terima kasih. Mana yang didahului? Ya, saya kira yang pertama harus kita ketahui bahwasanya emosi itu ada dua. Ada emosi yang kita kenal dengan emosi positif. Emosi positif itu semua pada hal-hal yang baik, seperti kita mendapatkan informasi akan kelulusan anak kita. Itu emosi positif namanya. Kemudian kita mendapatkan berita bahwa tahun ini ya
kita akan memperoleh hadiah misalnya dari seseorang yang mungkin karena telah lama kita melaksanakan pekerjaan misalnya di sebuah usaha dan lain sebagainya. Nah, yang seperti ini tentu harus dikedepankan. Bagaimana cara mengedepankan emosi positif ini dengan bersyukur kepada Allah. Lain halnya dengan emosi negatif. Emosi negatif itu adalah emosi yang bersumber dari dalam diri kita yang akan mengarahkan pada hal-hal yang dapat merugikan kita. Seperti kita dengan mudah terpancing emosi dari orang-orang yang mungkin dengan sengaja ataupun mungkin tidak sengaja dan seterusnya. Nah, saya kira kalau untuk yang kedua ini kita harus mampu meredam. Bahkan kalau boleh emosi-emosi yang seperti ini, kata beberapa ulama, daripada kita mengarahkan emosi kita untuk bersikap brutal, bersikap sesuatu yang dapat membahayakan diri kita dan orang lain, kita bisa ganti dalam 3 hal. Yang pertama, dengan cara diam. Ya, artinya tidak ada manusia ini yang tidak memiliki emosi negatif. Tetapi emosi negatif ini dapat diubah, diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Yang pertama, dengan cara kita diam. فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ. Kalau engkau marah, maka lebih baik engkau diam. Dan orang lebih takut terhadap orang yang diam daripada orang yang meluapkan emosinya dengan kata-kata dan tindakan yang dapat merugikan dirinya dan orang lain. Yang kedua adalah nasihat. Fa'idhuhunna, kata Allah Subhanahu wa taala, nasihati mereka. Kalau ada masalah dengan keluarga, ada masalah dengan anak, istri, tetangga dan lain sebagainya, jangan justru kita melebur terhadap situasi yang dialami oleh saudara kita misalnya, tetangga kita juga ikut marah sebagaimana marahnya mereka. Kemudian yang ketiga, cara yang baik itu adalah meninggalkan situasi itu. Kita cari suasana yang mungkin bisa menurunkan amarah kita, emosi kita. Dan setelah emosi dan amarah itu kemudian kita anggap sudah mulai terkontrol, barulah kita kemudian mendatangi saudara kita, keluarga kita untuk kita sikapi apa permasalahan itu sehingga ya permasalahan itu bisa dicarikan jalan keluarnya dan lain sebagainya. Saya kira emosi negatif itu solusinya boleh kita ganti dengan 3 hal tadi, ya. Tetapi kalau pertanyaan kemudian apakah kita harus mendahulukan emosi atau kita jadikan nomor 2, kalau negatif itu harus kita hilangkan dalam diri kita. Sadar bahwasanya dampak dan akibat yang disebabkan oleh emosi itu pasti akan tidak menyenangkan bagi kita dan orang lain. Kemudian yang kedua, mana yang lebih afdal? Tentu yang lebih afdal adalah orang tuanya, ya, ayahnya. Kalau ayahnya tidak ada, siapa orang yang memiliki garis? Kalau dia punya saudara laki-laki, saudara laki-lakinya. Misalnya ayahnya telah meninggal, ada saudara laki-lakinya, maka saudara laki-lakinya itu lebih afdal untuk menikahkan. Ya, tentunya dengan cara bagaimana orang yang akan menikahkan ini kemudian tidak dalam posisi awam, apa yang harus dilafazkan, seperti apa ketentuan yang baik. Tentu dia harus belajar dan mungkin bisa datang kepada Pak Imam untuk menyampaikan seperti apa kiat-kiat yang baik. Kalau seandainya dia adalah seorang yang awam, tetapi keinginannya untuk menikahkan anaknya itu sangat besar. Sehingga pertanyaannya, kalau kita bertanya siapa yang afdal, orang tuanya, ayah kandungnya, itu yang lebih afdal menikahkan anak gadisnya. Saya kira seperti itu. Ustaz. Masya Allah, penjelasan yang sangat luar biasa dari Ustaz terkait menjawab pertanyaan 2 tadi. Saya pikir bahwa kesimpulan yang bisa saya ambil dari pertanyaan dan jawaban tadi adalah diutamakan mengelola emosi dengan sabar atau cukup kita diam.
Sebagaimana juga hadis Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Maka ketika kita tidak bisa cukup diam seperti itu.